Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Nurjayanti, NIM 1944041034. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan RPL saya. RPL saya itu ada dua, yaitu RPL daring dan luring. Nah, yang pertama itu RPL luring. Nah, di sini Ibu akan memberikan topik bahasan yaitu memanfaatkan hubungan teman sebaya dalam upaya pengembangan persiapan karir. Nah, tujuan layanan bimbingan dan konseling ini yaitu membantu siswa agar mampu menghadapi pengaruh hubungan sosial terhadap persiapan karir. Bidang bimbingan pada layanan ini yaitu bimbingan karir. Jenis layanan pada layanan ini yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Fungsi layanan yaitu pemahaman, sasaran layanan yaitu kelas 10, tempat penyelenggaraan yaitu di ruang kelas, waktu penyelenggaraan 1 kali 45 menit, penyelenggaraan layanan yaitu guru bimbingan dan konseling atau saya sendiri. Metode yang digunakan pada layanan bimbingan dan konseling ini yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Baiklah, sebelum kita melakukan layanan pada hari ini, kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswa ya. Dan selanjutnya yaitu Ibu akan masuk ke kegiatan inti. Nah, Ibu akan menjelaskan materi Ibu. Yang pertama yaitu pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara di mana antara pria dan wanita dalam hak atau hukum dan kondisi atau kualitas hidup adalah sama. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap pada perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, anak-anak, peran gender terbagi menjadi peran produktif, serta peran sosial kemasyarakatan. Dari arti tersebut terlihat jelas bahwa perbedaan keduanya, namun seringkali orang-orang mengartikannya sama. Kesetaraan gender hak asasi manusia merupakan hal yang dimiliki setiap manusia karena dia laki-laki maupun dia perempuan. Nah, hak asasi bertujuan menjamin martabat setiap manusia karena dia laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya yaitu peran teman sebaya atau sahabat dalam pengembangan karir. Nah, untuk mencapai karir, banyak sekian faktor yang mempengaruhi, baik faktor positif maupun faktor negatif. Salah satu faktor tersebut adalah peranan lingkungan dan teman sebaya. Peran teman sebaya dalam upaya individu untuk pengembangan karirnya. Yang pertama yaitu peran positif. Nah, anak-anak, peran positif ini memberikan informasi yang kita perlukan, memberikan motivasi atau dorongan untuk belajar dan berjuang. Yang kedua yaitu peran negatif. Nah, peran negatif di sini, suka memaksakan kehendak, suka mengganggu saat kita belajar, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan karir. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan karir yaitu yang pertama, mampu mengenali diri sendiri.
Nah, maksudnya di sini kita harus mengetahui kelebihan dan kelemahan kita, mengenal lingkungan kita. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Maksudnya mengerjakan suatu pekerjaan tanpa adanya tujuan yang jelas dan pasti, maka pekerjaan yang kita lakukan akan sia-sia. Nah, yang ketiga yaitu menentukan langkah atau cara untuk mencapai tujuan. Menentukan apa yang kita lakukan adalah hal yang terpenting, karena hal itu akan memandu kita untuk berjalan lebih terarah, teratur, dan lebih cepat mencapai tujuan. Yang keempat yaitu berdisiplin. Maksudnya di sini segala sesuatu yang dilakukan penuh disiplin dan ketepatan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kelima yaitu selalu berwaspada terhadap perilaku teman sebaya, karena bagi remaja teman adalah segalanya daripada hubungannya dengan keluarga. Nah, mungkin itu layanan yang sempat Ibu berikan pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan, Nak. Yang kedua yaitu Ibu akan menjelaskan RPL, bimbingan dan konseling secara daring. Nah, topik bahasan Ibu yaitu pengenalan karakter di dunia kerja. Tujuan layanan ini agar siswa dapat mengidentifikasi jenis dunia kerja sesuai dengan karakternya. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui pekerjaan yang sesuai dengan dirinya. Bidang bimbingan ini yaitu bidang bimbingan karir, jenis layanannya yaitu layanan dasar atau layanan informasi. Fungsi layanannya itu yaitu fungsi pengembangan, sasaran layanannya yaitu kelas 10, tempat penyelenggaraan yaitu di rumah masing-masing atau melalui Zoom meeting. Waktu penyelenggaraannya yaitu 1 kali 45 menit. Penyelenggaraan layanannya yaitu guru bimbingan dan konseling atau ibu sendiri. Metode layanannya yaitu diskusi dan tanya jawab. Medianya yaitu grup WhatsApp dan Google Meet atau Zoom. Nah, sebelum kita melakukan layanan daring pada hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku ya. Selanjutnya itu Ibu memasuki kegiatan inti yaitu materi yang Ibu akan jelaskan pada layanan hari ini. Yaitu yang pertama, pengenalan karakter dunia kerja. Nah, anak-anak, menurut seorang ahli yang bernama John Holland, perlu dilakukan sebuah usaha dalam memilih karir yang sesuai dengan kepribadian kita. Hal ini didasarkan pada sebuah alasan bahwa seorang yang memilih karir yang sesuai dengan kepribadiannya, dia akan lebih menikmati pekerjaannya tersebut daripada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Holland percaya ada 6 tipe kepribadian yang perlu dipertimbangkan saat mencari kecocokan antara aspek psikologis seseorang dengan karir mana yang akan dipilih. 6 kepribadian tersebut adalah yang pertama itu realistis, yang kedua itu intelektual, yang ketiga yaitu sosial, yang keempat yaitu konvensional, yang kelima yaitu menguasai, dan keenam yaitu artistik. Nah, kepribadian manusia tidak hanya dapat dijelaskan seperti yang telah dijelaskan tersebut, akan tetapi kepribadian manusia adalah sebuah kepribadian yang sangat kompleks. Oleh karena itu, cara menilainya adalah yang paling banyak mendekati. Misalnya, orang yang paling mendekati tipe sosial, dia diarahkan ke pekerjaan tipe sosial. Keberadaan pemilihan karir ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting menyesuaikan pekerjaan dengan kepribadian. Dan juga
Yang kedua yaitu model lingkungan menurut Holland. Untuk melengkapi tipe-tipe model kepribadian, Holland menyampaikan 6 model lingkungan yang menandai lingkungan fisik dan sosial yang sama dengan budayanya. Nah, model lingkungan selalu sesuai dengan tipe kepribadian. Karena itu, setiap tipe kepribadian berada dalam lingkungan yang berkaitan. Kita dapat menilai orang yang nyata dengan cara membandingkannya dengan tipe kepribadian. Demikian pula kita dapat menilai lingkungan yang nyata dengan cara membandingkan dengan model lingkungannya, yaitu penjabaran lingkungan yang bersifat hipotesis. Nah, tipe kepribadian dan model lingkungan memiliki satu perangkat konstruksi yang sama, maka hal ini memungkinkan pengelompokan orang dan lingkungan dalam istilah yang sama. Dan juga menurut Holland ada 6 model lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan realistik, yang kedua lingkungan investigasi, yang ketiga yaitu lingkungan artistik, yang keempat yaitu lingkungan sosial, yang kelima yaitu lingkungan enterprising, yang keenam yaitu lingkungan konvensional. Nah, menurut Holland ini individu tertarik pada suatu karir tertentu karena kepribadiannya dan berbagai variabel yang melatar belakanginya. Pada dasarnya, pilihan karir merupakan ekspresi atau perluasan kepribadian ke dalam dunia kerja yang diikuti dengan pengidentifikasian terhadap stereotip okupasional tertentu. Nah, perbandingan antara self dengan persepsi tentang suatu okupasi dan penerimaan atau penolakannya merupakan faktor penentu utama dalam pemilihan karir. Nah, tetapi harmoni antara pandangan seseorang terhadap dirinya dengan okupasi yang disukainya membentuk modal personal style. Kesenangan pribadi atau modal personal orientation merupakan proses perkembangan yang terbentuk melalui hereditas dan pengalaman hidup individu dalam bereaksi terhadap tuntutan lingkungannya. Nah, sentral bagi teori Holland ini adalah konsep bahwa individu memilih sebuah karir untuk memuaskan orientasi kesenangan pribadinya. Jika individu telah mengembangkan suatu orientasi yang dominan, maka akan lebih baik atau akan lebih besar kemungkinan baginya mendapatkan kepuasan dalam lingkungan okupasi yang sesuai. Akan tetapi, jika dia belum dapat menentukan pilihan, maka kemungkinan mendapat kepuasan itu akan hilang orientasi kesenangan pribadinya yang didukung oleh lingkungan kerja yang sesuai akan menentukan pilihan gaya hidup individu. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sempat berikan pada hari ini. Silahkan mengisi pertanyaan yang Ibu berikan. Ibu akan linknya Ibu akan berikan di grup WhatsApp, karena hari ini kita sudah sekitar 30 menit berbincang-bincang bersama Ibu, maka Ibu menutup layanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.